Lampung Pak Wakio, Ketua Persada ingkang enggal Pak Sri, Ketua Yasrab ingkang nembe dilantik Pak Basuki, Pak Basuki lan Pak Retno, Soporo Koordinator Wanita Remaja, so Bapak Ibu dan Kawula Tresnani, Sugeng Dalu salam paras. Keparengno kula ngunjuk raos puja lan puji syukur dumateng ngarsanipun Yang Maha Kuwasa. Bilih dalu menika kula lan panjenengan sami kempal dhateng Sanggar Sido Kerto Lampung Tengah kanthi yayan tentrem bagya mulya. Mugi keluarga panjenengan tansah nampi kanugrahan saking Yang Maha Kuwasa. Dumateng Bapak Panuwun Agung Sri Utomo lan Ibu Sri Bawonan kawula maturaken panuwun. Kawula ngaturaken selamat dumateng pengurus Yasrab lan pengurus Persada ingkang enggal menawi mau dilantik. Mugi Yang Maha Kuwasa tansah paring pangiyuman tuntunan panjenengan sami. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kawula sebagai Ketua Persada Pusat ngaturaken panuwun. Oh gitu. Oh iya. Soalnya saya pikir pakai belangkon semua itu. Oh ada yang istimewa. Oh dari mana? Asli Lampung. Asli Lampung luar biasa. Asli Lampung itu bahasanya bahasa daerah apa namanya? Bahasa Lampung. Maaf karena saya pikir semuanya pakai belangkon. Ya mohon maaf Pak. Nanti saya belajar bahasa Lampung Pak supaya dalam memberikan perkenalan pengarahan bisa ya. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara sekalian, bahwa yang perlu diingat Bapak Ibu dijadikan pengurus baik itu Persada maupun Yasrab atau mungkin tuntunan dan juga koordinator wanita remaja. Yang perlu diingat itu adalah kepercayaan dari Yang Maha Kuwasa kepada panjenengan. Tidak setiap orang menerima kepercayaan itu. Laras Pak, betul? Kalau Yang Maha Kuwasa memberikan kepercayaan kepada Bapak Ibu, maka yang penting di sini adalah bagaimana kita melaksanakan pengabdian di dalam ajaran Kerohanian Sabta Dharma. Di dalam prinsip pengabdian Sabta Dharma itu adalah, kalau ini bahasa Jawa Pak, sepi ing pamrih rame ing gawe. Artinya sepi ing pamrih adalah di dalam melaksanakan tugas-tugas pengabdian kita harus dijauhkan dari rasa pamrih. Rame ing gawe artinya di dalam melaksanakan tugas itu harus dilandaskan dengan ketulusan, keikhlasan, dan tentunya rasa bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang sudah dilaksanakan. Seminggu ini Bapak Ibu sekalian, kami itu tidak pulang ke rumah. Mulai hari apa Pak Kantor? Hari Selasa. Selasa itu sampai hari ini, bahkan sampai besok, saya itu belum pulang ke rumah. Karena apa? Pada hari Selasa kemarin, Pak Kanto, saya, Pak Bambang, Mbak Enda, Mas Dio, koordinator remaja DKI, Mbak Enda Bendara, itu diundang mendadak oleh Komisi 10 DPR RI untuk membahas tentang Undang-Undang Sisdiknas. Sisdiknas itu singkatannya sistematis pendidikan nasional. Yang mana di dalam pembahasan itu kita
dialog tentang bagaimana anak didik mengait kepercayaan, terutama Sabta Dharma. Itu hari Selasa, Pak. Hari Kamis kita diundang oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual, yaitu Direktur Hak Cipta. Kita diundang ya. Padahal itu Jumat pagi, Pak. Ya, kan Kamis kemarin malam Jumat pagi. Ya. Kita juga diundang membahas tentang pengamanan lambang-lambang kerohanian Sabta Dharma. Jadi pemerintah itu juga mengundang kita itu dalam rangka lambang-lambangnya Sabta Dharma ini harus diamankan. Karena pemerintah tahu bahwa ajaran ini adalah ajaran yang merupakan wahyu dari Yang Maha Kuasa, wahyu dari Tuhan. Makanya negara pun juga memikirkan tentang Sabta Dharma. Tidak setiap orang, Pak, tidak setiap ajaran berbahaya dipikirkan oleh negara. Tetapi mengapa Menteri Hukum dan HAM juga memikirkan tentang Sabta Dharma? Yang mana ada pihak-pihak tertentu, baik warga kita, saudara kita, bahkan orang lain yang mengaku-ngaku mempunyai dan memiliki lambang-lambang Sabta Dharma. Lalu negara juga mikir, Pak. Kita diundang, kita dialog. Yang ketiga, ini Pak Kamto tentu mau Jumat saya kebetulan juga diundang oleh mahasiswa Atmajaya DKI Jakarta untuk diskusi tentang Sabta Dharma. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa. Pak Nain, kenapa Pak Nain sujud kepada Yang Maha Kuasa melalui acara Sabta Dharma? Saya sampaikan, Sabta Dharma itu adalah wahyu Yang Maha Kuasa. Dan di dalam isi wahyu itu cukup sederhana. Di dalam proses sujudnya cukup sederhana. Ucapannya Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil. Terus bungkuk, yang mau suci sujud Yang Maha Kuasa 3 kali. Kesalahan Yang Maha Suci, mohon ampun Yang Maha Kuasa 3 kali. Yang Maha Suci bertobat Yang Maha Kuasa 3 kali. Enteng kan betul? Lu kok begitu maknanya ucapannya? Lu ya ini wahyu. Tetapi meskipun ucapannya sederhana, di dalam sujud itu ada proses-proses spiritual atau kerohanian yang luar biasa. Dan tidak setiap orang di dalam ajaran Sabta Dharma ya, itu tidak seperti saudara-saudara kita yang lain. Tidak seperti keyakinan-keyakinan yang lain yang hanya terbatas pada ajaran yang ada di dalam kita. Terus dia tanya, Pak, mahasiswanya tanya, lo kitabnya Sabta Dharma apa Pak? Lo kalau sampai tanya kitab, Wawara 7 itu kitab. Itu adalah wawara tentang kewajiban warga Sabta Dharma di dalam melaksanakan Dharma suci. Ada 7 wajib. Kalau itu aja ya saya bisa, lo nggak gampang seperti itu. Saya menyampaikan begitu. Di dalam menghayati Wawara 7 tidak hanya secara literal kita baca, tetapi ada hakikat yang dalam di dalam ajaran Wawara 7. Karena untuk mendalami ajaran ini, warga Sabta Dharma harus sujud terlebih dahulu kepada Yang Maha Kuasa untuk mohon maneges atau petunjuk-petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Nah kalau 7 saja kan gampang Pak Nene. Loh iya, menurut sampean gampang. Tetapi ngelakoni ini gak gampang, mumet. Iya Pak, mumet ya. Gak gampang Pak. Nah terus kalau 7 itu saja kok harus mohon petunjuk Yang Maha Kuasa? Loh iya. Ya inilah yang dinamakan di dalam ajaran Jawa kitab teles. Artinya adalah kitab teles itu kitab yang ada di dalam diri kita,
Di dalam membuka kitab itu kita harus betul-betul hening, harus betul-betul suwo, harus betul-betul kosong. Nanti kita akan diberikan pengertian oleh Yang Maha Kuasa. Wah dalam nih Pak, dalam. Nek gak dalam sujudnya nggak terasa dia bilang gitu. Ini yang membedakan dengan saudara-saudara kita dari keyakinan yang lain. Mau contohnya gampang saya bilang gitu Pak. Anakku ya bisa. Tetapi yang lebih dalam adalah memahami hakikat ketuhanannya itu. Terus dia tanya, "Loh Pak Naik, berarti Pak Naik nggak percaya surga neraka?" Loh, di dalam ajaran Cata Dharma ada 3 alam. Alam halus, alam wajar, alam langgeng. Ini diskusi saya dengan mahasiswa kemarin. Alam halus adalah ketika orang itu tidak bisa melaksanakan dharma di dalam kehidupannya, maka orang itu dalam hidup maupun di dalam hidup setelah kematian alias meninggal dunia, dia akan ada di dalam alam kegelapan. Loh, berarti itu kan identik dengan neraka. Ya bodoh, nek sampean ngartek ngono ya wis aku manut sebenarnya. Karena mereka mengartikan itu. Nah kalau alam langgeng Pak Nek, alam langgeng adalah ketika warga Sabda Dharma itu meninggal dunia dan warga tadi sudah biasa dengan melaksanakan sujud yang sempurna dan mempraktekkan rajut, maka ruh sucinya akan kembali kepada alam langgeng. Alam langgeng adalah alam yang mana ruh suci akan kembali kepada asalnya, yaitu kepada cahaya yang Maha Kuasa. Wah, seru ya dalam ajaran Cata Dharma. Akhirnya rencana itu hanya 1 jam, molor jadi 2 jam sampai 3 jam. Nah, terus alam wajar apa Pak? Alam wajar adalah alam dalam kehidupan ini. Loh, berarti neraka dan surga menurut ajaran Cata Dharma tidak seperti nanti ketika orang-orang mengatakan setelah kematian. Loh, tidak. Yang dinamakan alam menurut dia itu neraka dan surga. Saya akan menjelaskan. Warga Sabda Dharma ketika di dalam laku kehidupan sehari-hari, dalam sehari ya, dia melakukan pelanggaran terhadap Wara 7, maka dampaknya adalah hukumnya Sabda Dharma itu kontak. Alias ketika dia sujud, warga tadi sujud ketika dia melanggar Wara itu 7, maka sujudnya pun juga harus betul-betul kita mohon ampun kepada Yang Maha Kuasa atas kesalahan yang kita perbuat. Kadang-kadang ucap Allah yang Agung nggak keluar Allah yang Agung itu. Kadang-kadang ucap Allah yang Murogim, ya Allah yang Murogimnya nggak keluar. Kenapa? Karena di dalam dadanya terdapat kesalahan-kesalahan. Atau nek mboten medal, kalau nggak keluar itu asma 3 itu atau apa? Ngantuk. Allah yang Agung. Aku mau mengucap apa dulu ya. Tadi saya sudah mengucap apa belum. Artinya bahwa ini menjadi koreksi setiap warga Sabda Dharma. Sujud saja, mengucapkan sesuatu saja, kadang-kadang kita lupa. Gitu. Kalau ngerti Pak sama. Tetapi ini adalah di dalam ajaran Sabda Dharma ini menjadi mawas diri kita. Loh, berarti tadi saya berbuat apa? Ya mulai tertarik Pak, mahasiswa ini mulai tertarik Pak. Loh Pak, berarti Pak Naim besok kalau meninggal ya pasti masuk alam lagi. Loh, nek dharmane bener ya iya saya bilang gitu. Ada yang yang ngaku nyuara itu gitu Pak. Batin kula ngeten lho, wah ya sedikit. Tapi mboten lewat jembatan. Nah, tapi kan tidak melalui jembatan. Lalu dia tanya lagi Pak Naik, saya itu terus terang, saya itu sangat senang ketemu Bapak. Tadi itu Pak, sebelum saya menemui Bapak,
saya harus izin kepada Ketua FKUB DKI Jakarta. Ini kan mahasiswa Jakarta nih Pak. Saya itu harus izin dulu kepada Ketua FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama di DKI Jakarta. Jawabannya FKUB itu begini Pak. Sampai jangan nemui orang pengen kepercayaan, apalagi Sabda Dharma. Itu nyembah Semar itu. Ya, menghadap timur berarti dia juga nyembah matahari. Wah. Terus apa lagi? Wah, orang Sabda Dharma itu bahaya, keren. Nah, terus saya tanya, lah sampai tadi ketemu saya gimana? Ternyata tidak benar Pak. Panen juga enak ya. Lu iya saya seneng buyut. Jadi kalau ada orang yang mengatakan warga Sabda Dharma itu nyembah Semar, nyembah matahari, itu tidak benar. Semar itu hanyalah lambang, saya bilang gitu Pak. Itu lambangnya di dalam kehidupan kita itu adalah yang Maha Suci. Loh maknanya berarti kalau sujud ucapannya yang Maha Suci itu, yang Maha Suci bisa nyambung yang Maha Suci. Loh iya. Di dalam ajaran Sabda Dharma itu adalah monistik. Monistik itu adanya satu Pak. Antara kita langsung dengan yang Maha Kuasa. Warga Sabda Dharma itu nyembahnya langsung diri kita dengan yang Maha Kuasa, tidak kepada yang lain. Wah saya pikir Panen juga nyembah itu Pak, batu lo sampai yang nggak ngerti. Warga Sabda Dharma nggak boleh. Dua ilmu sujudnya montang-manting nggak bilang gitu Pak. Apalagi ilmu pelet saya bilang gitu. Gitu Pak. Ilmu pelet ini Pak ya. Akhirnya sujud itu montang-manting gitu. Nah, ya. Biasanya melet. Apalagi ilmu yang lain. Tidak benar itu. Jadi warga Sabda Dharma itu hanya percaya langsung menembus kepada cahaya yang Maha Kuasa. Karena di dalam diri manusia yang namanya yang Maha Suci itu adalah percikan dari cahaya Tuhan. Saya balik Pak. Lah sampai duwe Tuhan kan? Lu saya punya Pak. Lah sudah pernah ketemu belum? Ya, kalau menurut saya belum pernah. Lah gitu. Lu kan warga Sabda Dharma itu bisa menemui yang Maha Kuasa karena di dalam praktek sujud itu mengalami proses rasa yang sempurna. Lu berarti Tuhan ada di dalam diri kita. Benar. Yang ada itu adalah nur kita yang namanya yang Maha Suci. Kelak kalau meninggal dunia namanya Ruh Suci. Ya Ruh Suci ini akan kembali kepada asalnya karena sudah tahu jalannya. Karena di dalam ajaran Sabda Dharma ada yang namanya racun. Wah hebat Pak. Wah hebat Pak. Wah hebat Sabda Dharma. Terus hakikat Tuhan menurut Sabda Dharma itu apa? Wah mulai Pak, foto dur nih. Wong ini mahasiswa ya bisa sampaikan. Hakikat Tuhan menurut ajaran Sabda Dharma dan juga leluhur Jawa. Gusti Allah iku adoh tanpa wenang, cedak tanpa senggolan, kumpul datan rinoso, tan kena kinaya apa? Suwung gamengku, nah ini tambahan Pak. Sing niku wong mboten kula sampeyan. Yang dimaksud cedak tanpa senggolan adalah bahwa Tuhan itu dekat dengan kita dan meliputi seluruh semesta. Tetapi kita tidak bersenggolan dan bersentuhan dengan Tuhan. Tuhan itu jauh, tapi tidak bisa kita mengangan-angan Tuhan itu. Tuhan itu nggak bisa ya. Tapi Tuhan itu adalah kumpul datang kepada Rasul apa? Kumpul datang Rinos. Dan artinya bahwa di dalam ajaran Sabda Dharma itu Tuhan itu satu, Tuhan itu esa. Buktinya apa kata itu Pak? Sampai saya kan minum kopi pahit Pak. Waktu saya di wawancara itu saya pesan kopi pahit. Lah yang satunya juga sama kopi pahit. Mas, kopi saya kan pahit. Sampai itu kopinya ya pahit. Iya Pak. Nek pomone aku kopi gawe gula berarti rasanya manis Pak. Berarti podo ya rasa sampean karo rasaku podo ya. Iya Pak.
Berarti Tuhan menandakan bahwa Tuhan itu adalah satu. Wah Pak, nah ini seru, saya nggak pernah dengar seperti ini. Terus. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya cerita tentang yang dinamakan Tan Keno Kinoyo Mopo. Di dalam ajaran Saptadharma dan ajaran Jawa pada umumnya, Tuhan itu Tan Keno Kinoyo Mopo. Dioyak sampai dimanapun tidak akan bisa ketemu dengan Tuhan. Yang bisa menemui Tuhan adalah ketika kita sujud, kita melakukan kepasrahan, ikhlas, ya, betul-betul niat yang tulus, dan tentunya harus melalui proses rasa yang sempurna. Maka nanti kita akan suwung di dalam diri kita. Nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita akan kengkang, ya, akan kita kendalikan. Nanti akan muncul rasa yang sejati. Kalau orang Kejawen mengatakan guru sejati atau mengatakan sukmo sejati, tetapi di dalam ajaran Saptadharma namanya Yang Maha Suci. Yang Maha Suci itulah yang bisa berhubungan dengan Yang Maha Kuasa. Wah, tambah seneng malih Pak. Wah, ngomongnya tambah dalam lagi. Jadi ajaran Saptadharma, Bapak Ibu sekalian, itu adalah ajaran yang sempurna. Orang-orang lain mengatakan begitu. Tapi kadang-kadang kita sendiri, Bapak Ibu, iki kula lho, atene sujud mboten dinyang, nggih. Niate sujud sing enak ngono. Nek tak turu dhisik, sujud untuk dinyang, nggih. Itu kadang-kadang warga. Niku nek kula lho, Pak, tapi nek jenengan wis pundi, Pak? Oh, sama. Bodoh ya. Jadi kadang-kadang kita itu seperti itu. Lagi para Bapak Ibu sekalian, seharusnya hal semacam ini merupakan kebahagiaan pada Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita ini betul-betul menemukan ajaran yang luar biasa, ajaran ketuhanan Saptadharma. Gitu. Itu mengandung hakikat yang luar biasa. Maka Bapak Ibu sekali lagi di sanggar ini harus siap dengan tamu-tamu dari luar Pak ketika mereka datang. Jangan khawatir. Kalau sekarang posisi warga itu kadang-kadang masih apa Pak? Masih turun. Bukan nggak apa-apa. Bapak harus lanjut. Ya. Suatu saat Bapak kalau di sanggar ini penuh Pak, banyak orang mencari kesempurnaan. Bapak akan ternyata sirkuitnya itu benar ya. Pasang surutnya tergantung daripada Bapak warga-warga ini. Ya. Tergantung panjenengan semua. Ya. Jadi sekali lagi banyak orang yang sekarang ini mencari hakikat kesempurnaan. Tadi saya cerita kepada Mas Harto dan Mas Amati waktu pertemuan di sana. Ajaran Saptadharma itu bukan ajaran yang remeh-temeh. Karena di dalamnya ini mengandung hakikat ketuhanan yang luar biasa. Banyak orang mengatakan bisa menembus langit sak itu, tapi sekali lagi hukumnya Saptadharma ketika kita menemui sinar yang Maha Kuasa atau cahaya Maha Kuasa yang sudah meliputi diri kita, maka itulah kita sudah bertemu dengan Yang Maha Kuasa dengan rasa ayam, tentrem, bahagia, mulia. Nek Bu Sri saja Pak, Bu Sri itu mengatakan bahagia itu nggak dijual di toko. Panjenengan pernah Pak? Bu beli bahagia pernah? Nggak ada Pak. Yang bisa menemui bahagia adalah diri kita ketika kita betul-betul melaksanakan sujud yang sempurna. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau sudah merasakan seperti itu, ketika panjenengan Bapak Ibu ditugaskan di pengurus persada atau yasrat, lakukan itu dengan baik. Dan itu adalah wujud dharma yang luar biasa. Jadi kalau panjenengan semua melaksanakan dharma, panjenengan harus yakin akan tertuntuni kelak. Ya, ketika kita hidup ini maupun ketika kita di alam langit, hidup setelah kematian.
Karena sebenarnya ajaran Sabda Dharma sudah mempelajari tentang hal itu. Ya. Nah, itu hari Jumat Pak, kita memberikan pengayuman kepada kita dan keluarga. Mboten mawon Pak, mungkin Pak Slamet sing luwih kakak nggih. Pak menawi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya sebagai Ketua Persada Pusat beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah dilantik menjadi Ketua Persada, pengurus Persada, menjadi Ketua Yasrat, pengurus Yasrat. Semoga pengabdian Bapak dan Dharma Bapak Ibu mendapat pengayuman dan dharmanya selalu mendapat pencerahan dari Yang Maha Kuasa. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Selamat malam dan salam waras.